kelas 5 SD Islam Gergaji. Kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi pada hari ini. Nah anak-anak, tahukah kamu tentang pembangunan sosial budaya? Ya, pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nah, anak-anak, simaklah teks bacaan berikut ini. Perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain, kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, anak-anak, identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang terdapat dalam bacaan tersebut yaitu yang pertama, organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air. Ini berarti semua orang tanpa memandang perbedaan dalam hal apapun dapat menjadi anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Ini berarti orang dari luar dapat memberikan sumbangsi berupa pikiran, saran, dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anggota organisasi. Nah, dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya.
Nah, anak-anak, adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya diantaranya ada Subak dari daerah Bali. Organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional. Kemudian ada Bersih Desa, yaitu dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah banyak. Kemudian ada Repong Damar, berasal dari daerah Lampung, yaitu sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Kemudian yang terakhir ada Pamali Mancing Ikan, berasal dari daerah Maluku Utara, yaitu adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Nah, anak-anak, beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Nah, anak-anak, apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan sama. Tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, anak-anak, dalam organisasi tentunya terdapat berbagai macam keberagaman. Nah, keberagaman budaya di Indonesia diantaranya ada adat istiadat, rumah adat, kesenian daerah, suku, agama, dan juga bahasa. Nah, anak-anak, keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman bukan menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman, karena hal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Nah, anak-anak, sikap dalam menjaga keberagaman yang bisa kita lakukan yaitu menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan, kemudian mengembangkan sikap toleransi, kemudian mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia, menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan, dan memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Nah, untuk mengajak masyarakat menjaga keberagaman, kamu dapat membuat iklan tentang keberagaman. Kamu dapat menyusun kerangka naskah iklan sebelum membuat iklan, seperti penjelasan berikut ini ya. Nah, cara penyusunan kerangka iklan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema dan judul iklan. Kemudian menentukan tokoh dan latar iklan. Setelah itu menentukan alur cerita iklan yang akan dibuat. Kemudian membuat rancangan naskah iklan, kemudian membuat gambaran urutan adegan iklan, dan yang terakhir menulis dialog-dialog yang efektif. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.